Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai kajian sejarah kurikulum bahasa Indonesia. Saya Sylvia Liza, NIM 1902010402009. Nama saya Fani Yulia Purwanti, NIM 19021402015. Nama saya Maulida Iza Karoma, NIM 1901042024. Nama saya Rismatul Faiza, NIM 19021040227. Menurut dunia pendidikan, kurikulum dapat diartikan sebagai serangkaian mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Secara luas, kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi mengacu pada sebuah aktivitas yang dilakukan di sekolah, baik aktivitas dalam ruangan maupun luar ruangan guna mencapai suatu tujuan tertentu dalam proses menjalankan pendidikan. Kurikulum nantinya dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, kurikulum dirancang guna memberikan pengalaman belajar serta membantu mengembangkan kemampuan peserta didik. Kurikulum akan terus mengalami perkembangan. Lalu, bagaimana dengan kurikulum bahasa Indonesia? Perkembangan kurikulum bahasa Indonesia dimulai dari kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang diberlakukan pada sekolah-sekolah setelah Indonesia merdeka. Pada kurikulum tersebut, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar, serta dalam pembelajarannya, peserta didik diajarkan mengenai cara bercakap-cakap atau berbicara, membaca, dan menulis. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali melakukan penyempurnaan terhadap sistem kurikulum di Indonesia. Dalam kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yakni pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pada masa ini, pembelajaran bahasa Indonesia membahas mengenai butiran-butiran tata kebahasaan. Kurikulum 1994 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pembelajaran pada kurikulum ini menekankan pada pemahaman konsep serta keterampilan menyelesaikan soal berbasis pemecahan masalah. Pada kurikulum ini, guru bahasa tidak hanya menjelaskan, tetapi melatihkan sesuatu kepada peserta didik. Contoh pembelajarannya seperti merangkum informasi dari berbagai sumber, mencari isi dari sebuah bacaan, membedakan fakta dan opini, serta lain sebagainya. Kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi, mengacu pada upaya mempersiapkan peserta didik agar mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu, memiliki tujuan menekankan peserta didik pada ketercapaian kompetensi baik secara individu maupun berkelompok. Dalam pengajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Kurikulum ini diarahkan agar siswa terbuka terhadap beraneka ragam informasi yang dihadirkan di sekitar kita dan dapat menyaring yang berguna, belajar menjadi diri sendiri, dan siswa menyadari akan eksistensi budayanya sehingga tidak tercabut dari lingkungannya. KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum ini penyempurna dari Kurikulum 2004 atau KBK. KTSP memberikan kebebasan yang besar kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan yang sesuai dengan yang pertama, kondisi lingkungan sekolah, yang kedua, kemampuan peserta didik, yang ketiga, sumber belajar yang tersedia, dan empat, kekhasan daerah. Dalam program kurikulum ini,
orang tua, dan masyarakat dapat terlibat secara aktif. Pada pengajaran bahasa Indonesia dapat diambil contoh dalam pelajaran membaca. Misalnya, bahan bacaan dapat diambil dari surat kabar. Berdasarkan bahan bacaan ini, guru dapat mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia yang kontekstual. Peserta didik diperkenalkan dengan isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat di sekitarnya dan masyarakat yang tatarannya lebih luas. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan di Indonesia. Dalam kurikulum ini disiapkan untuk membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum 2013 dirancang dengan ideal untuk mengembangkan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan bagi siswa. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, pembelajaran berbasis pada teks dan disajikan dalam bentuk tematik integratif untuk semua tingkat kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum 2013. Yang pertama ada hakikat, yang kedua ada tujuan pendidikan nasional, yang ketiga ada konsep kurikulum terintegrasi, yang keempat ada kurikulum integrasi sains-tek dan imtek. Yang pertama, hakikat. Hakikat kurikulum 2013 ketika kita telah memasuki dunia pendidikan pasti tidak asing lagi dengan istilah pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk mendoktrin nilai-nilai karakter pada peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk membangun nilai-nilai karakter pada diri peserta didik. Kurikulum 2013 muncul sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan menjawab akan pendidikan karakter. Pada semua komponen harus dapat mencerminkan pendidikan karakter, dan hal itu juga harus dapat diimplementasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada tujuan pendidikan nasional. Secara umum, pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengantarkan umat manusia guna meraih kebahagiaan hidup. Tentunya kebahagiaan hidup ini diukur dari aspek pribadi, aspek struktural fungsional masyarakat, dan aspek budaya. Usaha manusia ini tentunya harus didasarkan pada fungsi manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu seorang hamba yang wajib mengabdi kepadanya. Hal ini mengacu pada Al-Quran. Hal itu akan tercapai jika setiap individu bersedia dan mau menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di masyarakat. Aspek budaya dapat dilihat sebagai bagaimana seorang manusia melestarikan dan mempertahankan lingkungan alam sekitarnya. Yang ketiga ada konsep kurikulum terintegrasi. Konsep keintegrasian pada hakikatnya menunjukkan pada kesembuhan, kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleksitas yang ditandai dengan interaksi antar komponen-komponennya. Pendekatan keintegrasian ini merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berintegrasi, baik antara komponen satu dengan komponen lainnya maupun komponen dengan keseluruhannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada komponen masukan, kurikulum dititik beratkan pada mata pelajaran logis dan sistematis agar anak didik menguasai struktur pengetahuan tertentu. Ketiga komponen tersebut berinteraksi dalam kurikulum secara terpadu. Yang keempat, kurikulum integrasi sains-tek dan imtek. Istilah sains-tek merupakan perpaduan antara sains dan teknologi. Sains dan teknologi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena sains merupakan sumber teknologi sedangkan teknologi merupakan aplikasi sains. Sains diartikan himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar. Dalam konteks iman dan takwa sebagai sesuatu nilai, maka berisikan nilai ilahiyah dan insaniyah. Dari penjabaran di atas tentang sains-tek dan imtek, menurut Islam tidak ada pemisahan antar keduanya karena keduanya berasal dari sumber yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dimensi kultural, Nabi mengajarkan umat agar bebas dari taklid buta,
yakni kecenderungan meniru adat nenek moyang tanpa menggunakan akal kritis. Di sini Rasul mengajarkan tradisi baru yang berupa sunnah sebagai inti keberagaman seseorang. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum ini berpusat pada pengembangan kompetensi dalam ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang menjadi karakteristik kurikulum 2013 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi yang digunakan dapat berupa media cetak, contohnya koran, majalah, buku paket, dan lain-lain. Dan pada media elektronik dapat berupa video, LCD proyektor, laptop, internet, dan masih banyak lainnya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis teks. Pendekatan ini bertujuan agar siswa mampu menggunakan teks sesuai dengan aturan dan juga fungsinya. Teks haruslah sebagai bahasa yang bermakna secara kontekstual. Adapun prinsip pelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks. Yang pertama, bahasa dipandang sebagai teks, bukan hanya sebagai kumpulan kata. Yang kedua, penggunaan bahasa adalah proses pemilihan bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. Yang ketiga, bahasa bersifat fungsional, artinya bahasa tidak terlepas daripada konteksnya. Dan yang terakhir, bahasa adalah sarana pembentukan kemampuan berpikir. Karakteristik yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan mendengar, menulis, dan juga berbicara. Dengan penerapan teks dalam pembelajaran, siswa akan dibiasakan dengan menyimak teks, sehingga akan meningkatkan kemampuan dalam mendengar. Kemudian, siswa juga diminta untuk menuliskan ulang teks yang telah didengar atau dibaca. Dengan kegiatan tersebut akan meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk membacakan teks yang telah dibaca. Dengan kegiatan tersebut akan meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara. Yang selanjutnya adalah aspek kebahasaan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 65 Tahun 2003 tentang standar proses menamanatkan penggunaan pendekatan saintifik dengan menggali informasi melalui yang pertama adalah mengamati. Dengan pengamatan, siswa akan menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek dan materi pembelajaran. Pada tahap mengamati, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan mengamati teks, mengamati tayangan televisi atau video, kemudian mengamati gambar atau bahkan juga mengamati lingkungan. Yang kedua adalah bertanya. Pengetahuan yang kita miliki semuanya pasti berawal dari bertanya. Dengan bertanya juga akan mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Setiap pertanyaan yang diutarakan itu artinya siswa sadar akan adanya suatu permasalahan atau juga bisa karena siswa merasa adanya kekurangpahaman dalam materi yang dibahaskan. Guru juga harus mampu merangsang siswa untuk bertanya dan guru juga harus dapat merespon dengan baik. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan pada saat bertanya yaitu penggunaan bahasa, suara, dan juga kesopanan. Yang ketiga adalah mengeksplorasi atau mencoba. Salah satu contoh dalam kegiatan eksplorasi yaitu yang pertama melibatkan peserta didik mencari informasi yang sesuai dengan topik. Yang kedua, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Yang ketiga, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi peserta didik melalui percobaan di laboratorium bahasa atau lapangan dan juga perpustakaan. Aspek bahasa selanjutnya adalah menalar. Aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ini merujuk pada pembelajaran asosiatif.
Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemauan kelompok beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa, yang kemudian memasukkannya menjadi sepenggal memori atau penggalan memori. Aspek kebahasaan yang terakhir yaitu mengomunikasi. Pada tahap ini, peserta didik memaparkan hasil pemahamannya tentang suatu konsep atau terhadap suatu konsep atau pembahasan lisan dan juga tertulis. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan presentasi laporan hasil percobaan, mempresentasikan peta konsep, dan presentasi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.